Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Drop The Heaven Season 5 episode 102. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, yaitu ledakan besar dan fluktuasi luar biasa di dalam kolam darah yang diakibatkan oleh Xiaoyan yang menerobos ke ranah Dozong, suatu hal terjadi lagi dengan Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan memperlihatkan pemandangan yang sangat asing dan menakutkan. Tempat ini adalah salah satu tempat tersembunyi Hall of Soul. Xiaoyan bisa melihat ini pasti karena hubungannya dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang telah meningkat seperti sebelumnya. Xiaoyan baru menerobos ke kelas doang. Xiaoyan pernah melihat Yao Lao di penjara di tempat Hall of Soul. Alasan lainnya adalah keterkaitan segel api Bone Sailing Flame yang diberikan gurunya kepada Xiaoyan dulu. Dan sekarang Xiaoyan benar-benar melihat lagi sosok tua yang dirantai di lehernya. Xiaoyan sangat gembira saat melihat wajah Yao Lao. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Dan selama itu pula Xiaoyan merasakan penderitaan yang mendalam dan niat membunuh yang luar biasa saat memikirkan siksaan yang dialami gurunya. Yao Lao yang dianggapnya seperti ayah sendiri telah berjasa besar dalam hidupnya. Melihat kondisi Yao Lao yang lemah, Xiaoyan tetap berhati-hati, memastikan bahwa meskipun keadaan gurunya memprihatinkan, tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya. Xiaoyan mengamati Yao Lao yang tertidur dan merasakan sesuatu saat kelopak mata Yao Lao bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, Yao Lao perlahan membuka matanya yang keruh. Tubuhnya langsung menegang dan tatapannya kosong. Melihat keadaan Yao Lao, Xiaoyan tak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut di hadapan Yao Lao. Dengan suara parau, ia bersujud dan berkata, "Guru, murid ini tidak berbakti." Meski di penjara, Yao Lao memuji Xiaoyan atas pencapaiannya, menyebutnya sebagai murid terbaik yang pernah dimiliki. Yao Lao bisa melihat Xiaoyan meskipun hanya hadir sebagai seutas kekuatan spiritual, menyimpan kekuatan besar dan telah maju ke kelas Dozong. Dengan mata memerah, Xiaoyan berjanji akan segera menyelamatkan gurunya. Namun, tiba-tiba sebuah suara menggema di aula besar. Xiaoyan berdiri dan berbalik, menatap pria tua berpakaian ungu di ruang berfluktuasi di belakangnya. Seorang pria tua berpakaian ungu mengamati Xiaoyan dan segera mengenali kekuatan spiritual yang terasa akrab. Terkejut, dia menyadari bahwa Xiaoyan kini mampu mencapai tempat itu. Pria tua tersebut menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah berkembang pesat, tetapi masih merasa itu belum cukup. Xiaoyan dengan mata penuh kegilaan dan tekad berjanji akan membalas semua penderitaan yang dialami gurunya, Yao Lao. Namun, pria tua berpakaian ungu itu meremehkan ancaman Xiaoyan dan dengan satu gerakan menghancurkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Melihat Xiaoyan menghilang, Yao Lao merasa bangga karena muridnya tidak takut menghadapi seorang elit Dozun. Dia yakin bahwa pada kunjungan berikutnya, Xiaoyan akan datang dengan kekuatan penuh, bukan hanya sebagai kekuatan spiritual semata. Pria tua berbaju ungu itu merasa tidak nyaman dengan ekspresi puas di wajah Yao Lao. Meskipun tidak terlalu kuat, perasaan dingin yang meresap ke dalam tubuhnya membuatnya merenung tentang ancaman yang mungkin dibawa oleh Xiaoyan di masa depan. Yao Lao berada di dalam cahaya, menghadapi pria tua berpakaian ungu di ruang gelap. Dengan nada ringan, Yao Lao mencemooh pria itu, "Qin Tian." Pria tua itu menegaskan pentingnya alkemis Yao Chen. Yao Lao menyatakan bahwa dia tidak selemah yang dibayangkan oleh Qin Tian. Pria tua itu menyarankan Yao Lao untuk bergabung dengan Hall of Soul, tetapi Yao Lao menolak dengan ejekan. Dalam pembicaraan mereka terungkap dinamika kuasa dan ego yang kompleks. Yao Lao menyatakan bahwa kata-kata saat ini hanya akan sementara. Pria tua berpakaian ungu setelah melihat perubahan pada Yao Lao mencemooh Xiaoyan. Dia menghilang setelah menyampaikan harapannya atas nasib Xiaoyan. Yao Lao menatap tempat pria itu menghilang, tertawa lembut sementara matanya perlahan terpejam. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang sangat besar sekali lagi menjadi sunyi senyap. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung.
Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh menjolak di dalam mata hitam pekat itu. "Guru, tunggu aku." Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkatup erat perlahan dibuka. Pria tua berpakaian ungu yang ditemui Xiaoyan adalah elit Douzun. Meskipun tekanan besar itu menakutkan, Xiaoyan tetap tenang, menunjukkan perkembangannya naik ke kelas Dohuang. Setelah masuk ke aula, Xiaoyan yakin Yao Lao masih aman, meskipun situasinya tidak pasti. Xiaoyan menyadari urgensi menyelamatkan Yao Lao dan bertekad untuk menuju Wind Lightning Pavilion mencari bantuan Feng Zunzi. Xiaoyan mengeluarkan pukulan sederhana namun kuat, menghasilkan distorsi ruang sekitarnya, dan ledakan sonik menggema seperti guntur. Kesadaran akan stabilitas kekuatannya pada level bintang Douzong menginspirasinya, menandakan kemungkinan pengaruh dari kolam darah. Meskipun tampak sepele, pencapaian itu menunjukkan prestasi besar, karena pencapaian setiap bintang dalam kelas Douzong biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun. Xiaoyan merasa bersyukur saat melihat pavilion batu di dekat gunung berapi. Langkahnya mantap saat dia turun dari langit dan mendarat di pavilion itu. Jinxi dan Jinggu menyambutnya dengan senyum, mengakui kemajuan Xiaoyan ke kelas Douzong. Meskipun sebelumnya Xiaoyan telah mampu bertarung dengan ahli Douzong, sebagai Dohuang dia dianggap kurang berarti. Namun sekarang, dengan naiknya statusnya, perlakuan mereka terhadapnya menjadi lebih hormat. Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas kesempatan pelatihan yang diberikan, menyadari bahwa tanpa bantuan dari kolam darah Gunung Surga, kemajuan yang dicapai tidak akan secepat ini. Jinxi menyampaikan apresiasinya kepada Xiaoyan atas ketahanannya di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Namun Xiaoyan terkejut mengetahui bahwa teman-temannya telah pergi, termasuk Nalan Yanran. Meskipun terkejut, dia berniat menemui Yun Yun di sekte bunga. Jinxi kemudian mengungkapkan ketertarikannya terhadap pencapaian Xiaoyan yang telah menembus kelas Douzong. Xiaoyan dengan tulus menawarkan diri untuk mengambil racun api Gunung Surga dari Jinxi. Jinxi dan Jinggu merasa lega karena Xiaoyan dapat mengeluarkan racun api Gunung Surga. Mereka menerima ramuan obat dari Xiaoyan dengan percaya diri karena suku tikus penelan emas memiliki persediaan obat yang cukup. Setelah Jinggu pergi untuk menyiapkan bahan obat, Jinxi menawarkan Xiaoyan status sebagai teman seumur hidup dan akses ke informasi suku tikus penelan emas jika dia berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Jinxi. Tergerak oleh tawaran itu, Xiaoyan bertanya tentang klan Gu yang memicu reaksi tak terduga dari Jinxi. Xiaoyan merasa cemas saat melihat ekspresi Jinxi yang berubah. Jinxi tampaknya mengetahui sesuatu tentang klan Gu. Dengan nada khawatir, Jinxi bertanya mengapa Xiaoyan tiba-tiba menyebut klan Gu, dan apakah dia memiliki masalah dengan mereka. Jinxi menjelaskan bahwa menyinggung pavilion angin petir masih dapat ditoleransi, tetapi bermusuhan dengan klan Gu yang misterius bisa berakibat fatal. Xiaoyan tersenyum mengatakan bahwa dia tidak memiliki konflik dengan klan Gu dan hanya ingin mendapatkan informasi tentang mereka. Mendengar itu, Jinxi merasa lega dan mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa di seluruh wilayah Central Plains, baik manusia dari Hall of Soul, Pilhal, maupun 3 keluarga besar kuno di dunia Magical Beast, semuanya merasa gentar terhadap kekuatan dan pengaruh klan Gu. Xiaoyan terkejut mendengar betapa kuatnya klan Gu. Meskipun dia sudah menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, ia bertanya-tanya mengapa klan Gu tidak pernah terdengar di antara manusia atau faksi Magical Beast, dan apakah mereka bukan bagian dari salah satu dari mereka. Jinxi menjelaskan bahwa klan Gu dianggap manusia, namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno dengan garis keturunan Doudi. Garis keturunan Doudi adalah sesuatu yang luar biasa, di mana keturunannya mendapat bakat dan kemampuan khusus. Jinxi menambahkan bahwa ada banyak klan Doudi di zaman kuno, dan beberapa yang beruntung bisa mewarisi kekuatan Doudi melalui garis keturunan mereka. Namun hal ini sangat jarang terjadi dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jinxi mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Doudi, orang-orang terkuat di dunia.
Klan yang memiliki garis keturunan Dodi kuno sangat menjaga kemurnian darah mereka dan bersikap diskriminatif terhadap orang luar. Mereka hanya menikah dengan manusia biasa yang luar biasa untuk mempertahankan kekuatan garis keturunan mereka. Pada zaman kuno, banyak klan memiliki garis keturunan Dodi. Namun seiringnya waktu, hampir semua klan tersebut punah. Yang tersisa hanyalah klan Gu yang sangat misterius. Klan Gu tidak peduli dengan peringkat di benua, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Banyak ahli terdapat dalam klan ini, dan hanya sedikit faksi yang bisa menentangnya. Xiaoyan menyadari mengapa Sun Er mengatakan bahwa dia harus mencapai tingkat Douzong sebelum mencarinya. Klan Gu begitu menakutkan, bahkan Hell of Soul takut pada mereka. Dia pun bertanya-tanya seberapa besar kekuatan klan Gu ini. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Jinxi tentang markas besar klan Gu. Jinxi menjelaskan bahwa wilayah timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Berbagai faksi di sana adalah pengikut klan Gu. Meskipun klan ini jarang mengatur wilayah tersebut secara langsung, sebagian besar anggota klan Gu tinggal di alam Gu, sebuah tempat yang asing bagi Xiaoyan. Dengan demikian, Xiaoyan memahami betapa kuat dan misteriusnya klan Gu, serta tantangan besar yang harus dihadapinya untuk menemukan Sun Er, seorang ahli yang mencapai kelas Douzeng berdiri di puncak benua Doqi, melampaui batas biasa dan memasuki tingkat suci dengan kekuatannya yang luar biasa. Jinxi menjelaskan bahwa kemampuan seorang Douzeng begitu hebat hingga dapat membuka dunia baru yang layak huni. Alam Gu sendiri dibangun oleh Douzeng yang kuat dari klan Gu selama beberapa generasi dengan ukuran yang bisa dibandingkan dengan wilayah Central Plains. Tempat ini eksklusif untuk anggota klan Gu, membuatnya hampir tidak dikenal oleh orang biasa dari Central Plains. Xiaoyan merasa gentar, memikirkan kekuatan yang dapat merobek ruang hanya dengan satu gerakan. Jika seorang elit Douzeng sudah sehebat itu, seberapa menakutkan kekuatan seorang Dodi yang lebih kuat lagi. Kemampuan misterius seorang Dodi yang mampu mengubah garis keturunan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Jinxi, tidak lagi terasa seperti cerita dongeng. Jinxi mengaku tidak tahu cara memasuki alam Gu, dan hanya mengetahui rahasia ini karena banyak anggota suku tikus penelan emas yang ia pimpin. Xiaoyan mengangguk, puas dengan informasi yang diperoleh tentang klan Gu. Meskipun kekuatan klan Gu menakutkan, demi Sun Er, dia bertekad untuk menerobos masuk ke tempat itu, apapun bahaya yang menghadang. Xiaoyan memperkirakan bahwa jumlah ahli dalam klan Gu tidak kurang dari yang dimiliki oleh Hell of Soul. Meskipun ia sendiri sudah mencapai kelas Douzong, kekuatannya masih belum cukup, namun hal ini tidak mengurangi tekadnya. Xiaoyan dengan penuh tekad berkata, "Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya mereka, pada akhirnya mereka tetap manusia." Ia tidak gentar menghadapi kekuatan besar di balik klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun, dan apapun yang terjadi, ia harus pergi ke sana. Xiaoyan menyadari bahwa ia harus segera mengeluarkan racun api dari tubuh Jinxi sebelum pertemuan besar 4 pavilion dimulai. Jika ia melewatkan pertemuan itu, ia tidak tahu kapan lagi bisa menemukan Feng Zunzi. Keefisienan Jin Gu ternyata melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum tengah hari, semua bahan yang dibutuhkan sudah tiba. Di dalam rumah batu di lereng gunung, kabut melayang dengan aroma obat yang pekat dan hawa panas yang menyebar. Di tengah ruangan terdapat baskom kayu besar yang berisi air mendidih. Jinxi duduk di dalam baskom tersebut dengan air mendidih yang menutupi tubuhnya hingga leher. Ia tidak bisa menggunakan doqi untuk menahan suhu panas, sehingga wajahnya dipenuhi keringat. Api hijau giok mengeliat cepat di tangan Xiaoyan yang berdiri di samping baskom kayu. Berbagai bahan obat dicampurkan ke dalam api itu. Setelah beberapa saat, api tersebut berubah menjadi setetes cairan obat berwarna merah menyala. Ia langsung menjatuhkannya ke dalam baskom, membuat permukaan air berubah menjadi merah dengan banyak gelembung merah menyala yang bergejolak di dalamnya. Xiaoyan akhirnya berhasil membantu Jinxi, pemimpin suku tikus penelan emas, menyembuhkan penyakitnya yang telah lama mengganggunya.
Xiaoyan pun memberikan obat kepada Jinxi agar racun itu benar-benar lenyap. Jinxi berterima kasih kepada Xiaoyan dan menawarkan bantuan di masa depan. Xiaoyan menerima tawaran tersebut dengan senang hati dan keduanya berpisah. Tujuan perginya Xiaoyan adalah ke tempat pertemuan besar 4 pavilion untuk menemukan Feng Zunzi. Ya baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya. Dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 102. Yang saya jelaskan adalah alur cerita versi novel yang kurang lebih sama dengan dongengnya. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya, memungkinkan menyakiti hati kalian. Thanks for watching.